Episode diawali dengan sosok diduga alien yang sedang melakukan sesuatu di gudang. Esoknya, para anggota skip pergi ke sebuah desa yang dekat dengan Monohorn. Desa itu bernama Desa UFO. Tujuan mereka ke situ adalah menginvestigasi kejadian aneh belakangan ini. Mereka pun pergi ke sebuah tempat bernama Penginapan Akebono untuk menanyakan lebih lanjut mengenai hal ini. Para pelayan di penginapan itu berkata kalau akhir-akhir ini sering terjadi gempa saja. Terlihat dua pelayan ini sikapnya cukup aneh dan mencurigakan, apalagi sampai ada berupa komunikasi tangan yang membuat Shu Ishido jadi mencurigainya. Mereka pun memesan makanan jamur. Saat dihidangkan, Shu Ishido menanyakan tentang pelayan penginapan tersebut kepada ibu kok yang memasak makanannya. Dan pertanyaan tersebut seperti interogasi karena Shu Ishido sangat mencurigainya. Saat Shu Ishido mengeluarkan alat pendeteksi gelombang magnetik, alat tersebut berbunyi dan gelombang tersebut terdeteksi dekat dari penginapan ini. Gempa pun terjadi dan ibu koki tersebut memberitahu mereka tentang itu saat diinterogasi, dan Pak Numa pun lari. Gelombang elektromagnetik pun terdeteksi yang berada di dekat penginapan dan juga Pak Numa yang lari. Mereka berdua pun keluar kembali ke tempat tadi untuk mencari gelombang tersebut. Yuma pun terjatuh dan Ark pun memberi petunjuk melalui cermin yang dimana gelombang tersebut adalah Pak Numa. Mereka pun mengejarnya sampai ke gudang dan betul saja Pak Numa itu langsung berubah menjadi alien dan diinterogasi oleh Shu Ishido. Ternyata alien tersebut bernama alien Kroko yang datang dari galaksi Campime dan tersesat di bumi selama 16 tahun akibat ditinggalkan oleh rekannya saat kejadian Kidei. Tujuan dia datang ke bumi hanyalah untuk berburu jamur dan memperbaiki pesawat angkasanya yang rusak. Saat ia tersesat, ia pergi ke tempat bernama Penginapan Akebono untuk tinggal sementara dan ia sudah dipercaya oleh pemiliknya. Meskipun sudah memohon, Shu Ishido yang mendengar itu seperti merasa tidak percaya karena dia pernah mengalaminya juga dengan teman-temannya dulu akibat cerita bohong dari seorang alien yang memiliki tujuan lain. Tak lama kemudian, nyonya dari pemilik penginapan pun mendatanginya. Saat itu juga gempa terjadi yang ternyata berasal dari Shagong yang muncul kembali. Mereka pun kembali memasuki penginapan tersebut. Terlihat Shagong yang telah mengetahui mereka yang berada dalam penginapan tersebut. Shu yang meminta bantuan melalui telepon juga setengah mati karena terhalang oleh gelombang elektromagnetik. Tak lama Shagong yang lainnya juga muncul. Alien Kroko yang ingin lari pun dihadang oleh Shu Ishido untuk menginterogasinya lagi. Namun beruntung sudah dibantu oleh nyonya pemilik penginapan tersebut karena dia sudah menganggap Nuba adalah bagian dari keluarganya. Walaupun susah dan senang, Numa pun tetap setia menjadi karyawan tersebut. Kemudian ia membiarkan alien Kroko itu lari. Saat itu juga Shagong sudah mengetahui mereka di dalam dan merusak bangunan penginapan tersebut. Melihat itu, Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc untuk melawan Shagong. Kemudian Shagong yang lain muncul dan menyerang Ultraman Arc. Ultraman Arc kesulitan melawannya, namun ia mengeluarkan imajinasinya dengan menggabungkan Exa Slash dan Badirnya untuk menghabisi Shagong yang lainnya. Setelah menghabisnya, Shagong yang lain juga muncul. Melihat itu, Ultraman Arc pun menggunakan Solis Armornya untuk mencegah Shagong yang menghalanginya. Saat Shagong yang lainnya sedang menghancurkan gedung penginapan tersebut, alien Kroko pun meluncurkan pesawat angkasanya untuk mencegah Shagong walaupun tidak berefek sama sekali. Arc pun langsung menghabisi Shagong menggunakan Arc Ice Sword dan menyisakan satu Shagong yang hidup untuk tidak ia habisi dan menyuruh Shagong itu kembali ke tempatnya. Beralih ke tempat di mana pesawat angkasa alien Kroko hancur. Melihat itu, nyonya pemilik penginapan pun menangis, tapi pada akhirnya alien Kroko masih selamat. Jadi alien Kroko dibawa ke GDF untuk interogasi lebih lanjut dan tentunya akan dikasih keringanan akan hal itu. Dan episode pun diakhiri dengan Shu Ishido yang menanyakan arti dari komunikasi tangan tersebut yang ternyata maknanya banyak dan pasti salah satu artinya adalah terima kasih. Yap, overall episode ini cukup menunjukkan sisi drama banget ketimbang konflik utama dan battlenya. Ya jelas sih karena episode ini didirect oleh Bapak Masayoshi Takesuya yang lebih nekanin unsur dramanya baik dari episode Ultra Series lain maupun series garapan dia sendiri. Nice work banget. Ceritanya juga sangat enjoyable, apalagi episode ini fokusnya ke karakter Shu Ishido yang menjadi favorit Mimin juga. Bahkan dari setiap shot yang dia dapat ini berasa jadi MC loh. Yang lain seperti Yuma dan Rin berasa seperti karakter sampingan. Pas Yuma ngalangin Ishido untuk tidak menembaknya, itu jadi pengembangan banget bagi Shu Ishido karena yang awalnya sempat pesimis dengan alien Kroko jadinya disadarkan oleh Yuma. Ya wajar, kenapa? Karena Shu Ishido ini punya pikiran yang realistis soal ini karena nggak mungkin juga alien menetap di bumi dengan alasan yang baik. Ngomongin soal si alien Kroko yang memiliki background cerita yang sangat sad banget karena harus ditinggal oleh rekan-rekannya akibat insiden Kidei pertama terjadi dan terpaksa tinggal di sebuah penginapan. Untungnya penginapan tersebut mau menerimanya dan menganggap alien Kroko ini sebagai keluarganya sendiri karena saat senang dan susah ia tetap setia sampai tiba waktunya ingin pulang kembali ke tempat asal
mentalnya. Sempat juga korbanin dirinya untuk menyelamatkan nyonya pemilik penginapan tersebut dari ancaman Shagong yang ingin mengincarnya. Namun untungnya masih hidup dan diinterogasi oleh GDF lebih lanjut yang pastinya bakal dikasih keringanan sih ya. Terakhir ngomongin soal battlenya, yang menurut gue no complain sih, sudah bagus banget kok. Apalagi yang paling unexpectednya itu Shagong yang kembali muncul di episode ini tidak hanya satu ekor melainkan totalnya 3 ekor. Dan untungnya sudah dikalahkan oleh Ultraman Arc menggunakan Solis Armor dengan kombinasi Arc Ice Sword yang pertama kalinya diperlihatkan di episode ini. Namun menyisakan satu Shagong yang hidup, jadi berasa kayak Ultraman Cosmos banget kalau lihat scene ini. So ya, rating gue dari episode ini 8/10. Gue cukup puas apa yang sudah disajikan di episode ini walaupun tidak fokus ke konflik utama. Ya segitu aja sih untuk video kali ini. Kalau misalnya gue ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gue Ultrasotics. Dah.